Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakri Zuhair dengan NIM 230104010014. Mata pelajaran Ilmu Dakwah, dosen pengempu Rizkiatul Hasanah, Esos Emsos. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan umum tentang ilmu dakwah, proses dan unsur-unsur dakwah, konsep dan posisi dasar hukum dan tinjauan dakwah, dan objek studi ilmu dakwah. Yang pertama, tinjauan umum tentang ilmu dakwah. 1. Pengertian dakwah. Dakwah berasal dari bahasa Arab yakni da'a yad'u da'watan, yang berarti menyeru, memanggil, mengajak, mengundang, atau membawa umat manusia untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dengan berbagai cara bijaksana agar memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam semua lapangan kehidupan. Yang kedua, fenomena dakwah. Dakwah merupakan fenomena agama dan sosial yang sama tujuannya dengan agama Islam. Fenomena juga merupakan suatu yang merupakan fenomena agama antara dan sosial dan Islam yang sama tujuannya antara dengan dakwah dan Islam. Terjadi hubungan dakwah juga merupakan suatu Islam tersebar yang karena tanpa dakwah akhir, dan dakwah antara dakwah dan atas Islam dasar tuntunan terjadi ajaran hubungan Islam. Yang ketiga, dialektis, tinjauan Islam tersebar dakwah karena adanya dakwah. Menurut bahasa, dan dakwah dilakukan atas dasar tuntunan ajaran Islam. Yang berarti yang ketiga, ajakan, seruan, tujuan, undangan, semantik, dan panggilan dakwah. Dan adapun secara istilah, dari segi bahasa, dakwah artinya menyeru untuk mengikuti suatu da'watan, yang berarti dengan cara dan tujuan tertentu. Panggilan. Keempat, undangan, definisi para dan ahli yang lain-lainnya. Dan istilah dari ilmu segi dakwah. Istilah, yang pertama, dakwah artinya menyeru untuk mengikuti suatu atau menyeru kepada orang lain dan tujuan untuk masuk ke dalam agama Allah. Ahli bukan untuk mengikuti dai atau orang lain. Menurut Sayyid Qutb, dakwah adalah kegiatan mengajak atau menyeru kepada orang lain untuk masuk ke dalam agama Allah, yaitu Islam, menuju pada jalan bukan untuk mengikuti dai atau orang lain dalam suatu kelompok. Menurut beliau, dakwah adalah kegiatan para ulama dan orang-orang mengajak manusia dengan cara yang bijaksana mendalam tentang menuju pada Islam, jalan yang benar, untuk memberi dan mengajarkan menurut manusia Abu Bakar Zakari kepada apa yang baik bagi mereka. Dakwah adalah kegiatan para ulama dan orang-orang yang memiliki yang juga menyangkut mendalam akhirat tentang agama Islam. Keempat, untuk memberikan atau mengajarkan manusia kepada apa yang baik bagi mereka, himpun segala bentuk pengetahuan dunia maupun yang dibutuhkan oleh manusia, yang juga dapat memahami tujuan hidup dan menyelidiki jalan yang mampu Muhammad mengarahkan Al-Ghazali menjadi orang dakwah yang merupakan program petunjuk sempurna yang materi segala bentuk konsep dan posisi dasar hukum yang dibutuhkan dan tinjauan dakwah. Yang pertama, memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum dakwah. Sebagaimana yang kita ketahui, Al-Quran dan hadis merupakan pedoman dan landasan bagi kaum muslimin dalam menjalankan kehidupan, karena di dalamnya terdapat berbagai aturan baik yang berhubungan dengan aturan dunia maupun akhirat. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran membimbing manusia ke jalan yang benar dan tidak tersesat, sehingga manusia memiliki kepercayaan dan akidah yang benar dan lurus, peraturan dan hukum yang baik, serta akhlak dan terpuji dalam menyampaikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan adapun Al-Quran dan hadis memberikan berbagai aturan dan pengajaran untuk kehidupan manusia, mulai dari yang kecil sampai pada tingkat yang besar. Misalnya, mengatur tentang tata cara buang air dan tata cara tidur, makan, dan hukum, dan yang lain-lainnya. Melalui praktik-praktik dan contoh dari Rasulullah SAW, inilah konsep sempurna dari ajaran Al-Quran dan hadis yang dibawa oleh seorang Rasul yang kejujurannya selalu dijamin Allah.
Oleh karena itu, segala hukum ini harus disampaikan. Yang kedua, fungsi dakwah. Adapun fungsi dakwah di sini terbagi menjadi dua, risalah dan rahmat. Risalah gunanya untuk membantu proses pembangunan dan perubahan sosial menuju kehidupan yang lebih baik. Rahmat ialah upaya menjadikan Islam sebagai konsep bagi manusia dalam menjalankan kehidupan. Dan adapun tujuan dakwah, tujuan umumnya adalah untuk mendorong, menyeru, mengajak umat Islam atau umat manusia, baik yang sudah memeluk agama Islam maupun yang masih keadaan kafir atau musyrik, kepada jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, agar dapat hidup bahagia dan sejahtera di dunia maupun di akhirat. Materi selanjutnya, proses dan unsur-unsur dakwah. Proses dakwah adalah suatu proses penyampaian ajakan atau seruan kepada orang lain atau kepada masyarakat agar mau memeluk dan mempelajari, mengamalkan ajaran agama secara sadar sehingga membangkitkan dan mengembalikan potensi fitri orang itu, sehingga dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, unsur-unsur dakwah. Sebagaimana kita ketahui bahwa unsur-unsur dakwah ada 6. Unsur-unsur dakwah yaitu, yang pertama, da'i atau pelaku dakwah. Yang kedua, mad'u atau mitra dakwah. Yang ketiga, maddah atau materi apa yang disampaikan oleh dakwah tersebut. Yang keempat, wasilah, yaitu media dakwah. Yang kelima, thariqah, yaitu artinya metode dalam berdakwah. Yang keenam, terakhir, asar, yaitu efek dakwah. Dan keenam unsur ini saling berkaitan. Apabila salah satunya tidak ada, maka tidak bisa disebut dengan dakwah. Selanjutnya, objek studi ilmu dakwah. Objek studi ilmu dakwah terbagi menjadi dua bagian, objek formal dan objek material. Objek formal merupakan pengelolaan, penyampaian, dan penintersasian atau pengamalan dari sebuah subjek ilmu dakwah itu sendiri. Itu merupakan pendapat dari Imam Hasan Al-Basri. Adapun menurut beliau juga, materi objek materialnya ialah yaitu unsur-unsur dakwah yang tadi itu, yang membedakan ilmu dakwah dengan ilmu yang lainnya. Berarti objek materialnya yaitu mad'u, da'i, maddah, wasilah, thariqah, dan athar. Sebetulnya materi selanjutnya ini belum kita bahas lebih mendalam, tetapi saya mencoba untuk mencari apa itu landasan ontologi dakwah, landasan epistemologi dakwah, dan landasan aksiologi dakwah. Mari kita bahas. Mungkin ada salahnya, mohon maaf. Yang pertama, landasan ontologi dakwah. Landasan ontologi dalam dakwah Islam adalah pemahaman atau pengkajian tentang keapa-apaan atau tentang wujud hakikat dakwah Islam dalam mengkaji problem ontologis dakwah yang juga menjadi perhatian filsafat dakwah selain ilmu-ilmu lainnya. Dan adapun landasan epistemologi dakwah ialah landasan usaha manusia untuk menelaah masalah-masalah objektivitas, metodologi, sumber, serta validitas pengetahuan secara mendalam dengan menggunakan dakwah sebagai subjek bahasa. Selanjutnya, landasan aksiologis dakwah. Landasan aksiologis dakwah
dalam nilai-nilai kebenaran teologis yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang harus diimplementasikan dalam realitas kehidupan sosial sehingga nilai-nilai tersebut menjelma menjadi sebagai rahmatan lil alamin. Jadi, mari kita simpulkan bersama-sama pelajaran kita pada yang lalu, dan saya telah membuat mind mapping seperti ini. Ilmu dakwah, proses, konsep dan posisi dasar hukum dan tinjauan dakwah, proses dan unsur-unsur dakwah, objek studi ilmu dakwah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kita telah mempelajari 4 subbab, di mana salah satunya mengajarkan tentang pengertian dakwah, fenomena dakwah, tinjauan semantik dakwah, definisi para ahli tentang istilah ilmu dakwah. Yang kedua, konsep dan posisi dasar hukum dan tinjauan dakwah. Itu memahami Al-Quran, hadis sebagai sumber pesan dan hukum dakwah. Yang kedua tentang fungsi dakwah. Yang ketiga tentang tujuan dakwah. Adapun subbab ketiga adalah proses dan unsur-unsur dakwah. Yang pertama adalah kita membicarakan tentang proses dakwah. Yang kedua tentang unsur-unsur dakwah. Dan yang terakhir, kita mempelajari tentang objek formal, objek studi ilmu dakwah, yang meliputi tentang objek formal, objek material, landasan ontologi dakwah, landasan epistemologi dakwah, dan landasan aksiologi dakwah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh ibu dan teman-teman sekalian. Mungkin sudah terlalu banyak yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khairu ummati ukhrijal linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Fastabiqul khairat. Sesungguhnya manusia tempat salah dan hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, teman-teman kami, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Semoga segalanya dapat dicapai, baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, ya Ghafur, ya Rahman, ighfir lana du'ana wa walidina wa safi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma barik, Allahumma rzuqna Islam wal muslimin wa balikna fis syahidin. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin wa fil Yaman wa fil Iraq
وفي الأفغانستان وفي باكستان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.